Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Di video sebelum kita bicara tentang bagaimana iblis masih memperbudak manusia. Bagi saya pribadi, mendengar itu bukan benci pada iblisnya, pada orang yang mengatakan itu. Itu sangkin tidak terima saya diperbudak oleh iblis. Tapi bagaimanapun, itulah faktanya. Sangat mudah untuk membuktikan bahwa manusia masih diperbudak iblis. Ketika kita melihat Al-Quran, itu terlihat nyata bagaimana belum ada satu ulama, kiai, ustadz, bahkan sekaliber Quraisy Shihab pun tidak mampu melihat bagaimana iblis memperbudak manusia. Itu dari alih bahasa Al-Quran. Kata-kata nafs itu diterjemahkan diri, diterjemahkan hati. Padahal maksud Allah hawa nafsu. Itulah bukti-bukti nyata dari Al-Quran saja bagaimana manusia memahami iblis berhasil menipu manusia bersembunyi dalam hawa nafsu. Kalau kita telusuri, memang benar iblis adalah salah satu jin yang bernama iblis. Kemudian ketika dikutuk Allah, dia menjadi ruh atau godaan-godaan jahat dalam pikiran bernama setan. Dan di zaman Rasulullah dia bernama hawa nafsu. Dan di zaman sekarang sebenarnya, kalau saya berulang kali mengatakan di video-video sebelum, iblis itu adalah diri sendiri. Kita bisa membuktikan di Surat Asy-Syams ayat 7 dan 8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fuzuruha wa taqwaha. Wa nafs, demi nafsu. Tapi di Al-Quran diterjemahkan jiwa dan penyempurnaannya. Jiwa itu menurut Allah itu bersifat fujur atau jahat, sedangkan sawaha bersifat takwa. Berarti jiwa atau nafsu atau diri, itulah yang dimaksud dengan iblis yang sesungguhnya. Namun sukar membedakan diri yang mana. Jadi kalau saya ibaratkan itu, iblis itu ibarat gula dalam secangkir kopi. Dialah yang membuat kehidupan itu enak, dia yang membuat hidup itu nikmat. Gulalah yang membuat kopi itu terasa manis. Seperti itulah keberadaan iblis dalam perjalanan hidup manusia. Dia yang berkuasa, tetapi dia tidak pernah disebut. Itu tetap minuman disebut kopi. Minuman secangkir kopi itu tidak pernah disebut minuman gula. Seperti itulah tersembunyinya iblis dalam diri manusia. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW bilang bahwa perang melawan hawa nafsu atau melawan iblis itu lebih berat dari perang Badar. Jadi kalau kita sudah tahu keberadaan iblis yang memperbudak kita, yang menjadi pemimpin kita, yang mengarahkan perjalanan hidup kita hingga kelak berikut bersama iblis ke neraka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kembali lagi, ayo rame-rame perang hawa nafsu demi kita menjadi hamba Allah yang dibimbing Allah, agar kita sanggup menjadi satria-satria para Al-Mahdi yang mampu mewujudkan Indonesia mercusuar dunia, pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.